Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Khalil dari kelas CI 310 dengan NIM 2020-2205089. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS jaringan komputer saya. Di sini saya akan membahas tentang cybercrime. Poin-poin yang saya akan bahas yaitu pengertian cybercrime, jenis cybercrime, kasus-kasus cybercrime, penyebab kasus cybercrime tersebut terjadi, cara pencegahan dan cara mengatasi kasus tersebut. Pertama, yaitu pengertian cybercrime. Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Sedangkan dalam artian yang luas, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Kemudian dalam arti yang sempit, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer. Jenis-jenis cybercrime. Ada beberapa jenis cybercrime yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Kedua, cyberterorisme. Cyberteroris merupakan tindakan cyber crime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterorisme kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintah. Ketiga, hacking adalah tindakan berbahaya yang seringkali dilakukan oleh para programmer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Biasanya, para hacker akan mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi dari tindak tersebut. Keempat, phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Kelima, defacing. Salah satu tindak kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah defacing. Umumnya, jenis cybercrime satu ini menyasar website-website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintahan. Keenam, peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya, peretas memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dengan komputer, namun hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Yang ketujuh, carding. Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya, para pelaku carding akan menggunakan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Ketiga, kasus-kasus cybercrime. Kasus pertama yang saya akan bahas yaitu ransomware WannaCry. Serangan perangkat pemeras WannaCry adalah sebuah perangkat tebusan pada Mei 2017. Serangan cyber skala besar menggunakan perangkat ini diluncurkan dan menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara, menuntut pembayaran tebusan dalam 20 bahasa. Serangan ini mengenai Telefonica dan beberapa perusahaan besarnya lainnya di Spanyol. Sasaran lainnya, setidaknya 99 negara juga melapor penyerangan sekitar waktu yang sama. Lebih dari 1.000 komputer di Kementerian Urusan Dalam Negeri Rusia, Kementerian Darurat Rusia, dan perusahaan telekomunikasi Rusia Megafon telah dilaporkan terinfeksi. Awal mula terjadinya ransomware WannaCry pada tanggal 12 Mei 2017, WannaCry mulai mempengaruhi komputer di seluruh dunia. Infeksi awal mungkin disebabkan oleh kerentanan pertahanan jaringan atau serangan pengelabuan tombak yang sangat bagus. Saat dieksekusi, malware pertama kali memeriksa kill switch atau nama domain. Jika tidak ditemukan, maka ransomware mengenkripsi data komputer.
kemudian mencoba untuk memanfaatkan kerentanan SMB untuk menyebar ke komputer acak di internet dan lateral ke komputer pada yang sama. Seperti pada perangkat pemeras modern lainnya, muatan menampilkan pesan yang menginformasikan pengguna bahwa file telah dienkripsi dan menuntut pembayaran sekitar $300 dalam Bitcoin dalam 3 hari atau $600 dalam waktu 7 hari. Kerentanan Windows bukanlah cacat zero day, tapi satu di antaranya. Microsoft menyediakan tambalan keamanan pada tanggal 14 Maret 2017, hampir 2 bulan sebelum serangan. Tambalan ke protokol server message block atau SMB yang digunakan oleh Windows. Organisasi yang kekurangan tambalan keamanan ini terpengaruh karena alasan ini. Walaupun sejauh ini tidak ada bukti bahwa ada yang secara khusus ditargetkan oleh pengembang perangkat pemeras, setiap organisasi masih menjalankan Windows XP lama sangat berisiko tinggi karena sampai 13 Mei tidak ada tambalan keamanan yang telah dirilis sejak April 2014 setelah serangan tersebut. Akhirnya Microsoft merilis tambalan keamanan untuk Windows XP. Kemudian adapun cara mencegah ransomware WannaCry, menurut Kementerian Kominfo memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan malware WannaCry tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum menghidupkan komputer atau server, terlebih dahulu mematikan hotspot atau WiFi dan cabut koneksi kabel LAN atau internet. Setelahnya, agar dipindahkan data ke sistem operasi non-Windows seperti Linux atau Mac, atau lakukan backup atau copy data-data ke media yang terpisah. Lalu dapat diaktifkan koneksi WiFi dan LAN atau internet. Langkah teknis keempat dan ketujuh lakukan oleh pengelola teknologi informasi setempat. Lakukan update security pada sistem operasi Windows dengan menginstal patch yang dikeluarkan oleh Microsoft. Updating sebaiknya dilakukan dengan cara mengambil file patch secara download menggunakan komputer biasa, bukan komputer yang berperan penting. Kemudian lakukan update antivirus, contoh antivirus Kaspersky, Total Security, Asset Panda, Symantec, yang bisa di-download versi trial untuk 30 hari gratis dengan fungsi atau fitur penuh dan update. Pastikan antivirus meliputi anti-ransomware. Kemudian nonaktifkan fungsi SMB, server message block, dan menonaktifkan fungsi macros. Dan terakhir, blokir port 139445 dan 3389 pada komputer Anda. Kemudian cara mengatasi ransomware. Segera isolasi perangkat yang sudah terinfeksi. Langkah atau cara menghilangkan ransomware yang pertama adalah dengan mengisolasi atau memutus perangkat yang sudah terinfeksi dengan perangkat yang lain. Disconnect network drive, cloud storage, hard drive eksternal, atau flash disk yang terhubung dari perangkat yang terinfeksi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghentikan penyebaran ransomware agar tidak menginfeksi lebih banyak perangkat atau komputer lain. Kemudian cari tahu jenis ransomware yang menginfeksi. Cari tahu jenis ransomware yang ada di perangkat Anda. Hal ini dapat diperlukan agar Anda mengetahui perbaikan yang tepat atau sesuai dengan jenis ransomware yang sudah menginfeksi. Kemudian gunakan antivirus atau tools untuk menghapus ransomware. Cara menghilangkan ransomware adalah dengan bantuan tools atau software antivirus atau anti-malware. Seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini sudah banyak antivirus yang digunakan menghapus ransomware. Beberapa antivirus tersebut seperti Avast, Kaspersky, Malwarebytes, Asset, atau yang lain. Lakukan scanning dengan software antivirus tersebut untuk mendeteksi dan menghapus ransomware dari PC Anda. Kemudian yang terakhir, restore file transkripsi. Setelah melakukan cara menghilangkan ransomware, sekarang saatnya untuk memulihkan file-file. Perlu diketahui, sebagian besar pakar keamanan cyber tidak menyarankan korban untuk membayar tebusan untuk mendapatkan akses kembali. Dapat melakukan restore sendiri, atau menghubungi pihak IT security untuk membantu. Jika rutin melakukan backup data di PC, maka restore atau mengembalikan file dapat dilakukan dengan mudah. Kasus kedua yaitu penyebaran virus I Love You. Virus ini adalah sebuah virus yang menyebar pada bulan Mei tahun 2000.
Pertama kali virus ini ditemukan di Filipina. I love you ditulis menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi Visual Basic Script dan dapat menyebar baik melalui email maupun perpindahan file. Virus ini memikat para penerima email untuk membuka attachment yang disertakan dalam email tersebut dengan cara-cara memiliki attachment yang bernama Love Better For You, dan email memiliki subjek yang bertuliskan I love you, dan pesan yang dalam emailnya bertuliskan kindly check the love letter coming from. Penyebaran virus I love you. Ketika virus I love you dieksekusi, baik melalui pembukaan attachment email maupun file yang terinfeksi, maka virus ini melakukan berbagai langkah, yaitu mengganti beberapa file dengan salinan dirinya. Untuk file-file Visual Basic dan JavaScript berintervensi VBS atau VBE akan diganti dengan salinan dari virus tersebut. Untuk file-file Windows Shell akan diganti dengan salinan virus dan mendapat penggantian ekstensi dengan VBS. Misalnya untuk file a.css akan diganti dengan file baru bernama a.css.vbs. Kemudian untuk file-file gambar berintegrasi JPEG atau JPG akan diganti dengan salinan virus dan mendapatkan tambahan injeksi VBS. Kemudian untuk file berintegrasi MP3 atau MP2 akan dibuat salinan dari virus dengan nama yang sama. File host dihapus, namun beberapa atribut yang dimiliki akan diganti untuk menyembunyikannya. Kemudian modifikasi start pack dari aplikasi Internet Explorer dan mengirim salinan dirinya melalui email. Dan terakhir memodifikasi register key lainnya. Cara mencegah virus I love you. Dalam hal apapun, tindakan pencegahan memang lebih utama daripada tindakan pengobatan. Komputer atau file yang sudah terinfeksi akan sangat sulit dibersihkan dari virus, apalagi file yang sudah masuk sampai jauh ke dalam file atau program. Untuk tindakan pencegahan, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Sebelum menghidupkan komputer atau server, terlebih dahulu matikan hotspot atau wifi dan cabut koneksi kabel LAN atau internet. Kemudian gunakan antivirus dengan update terbaru, apapun mereknya asalkan selalu diupdate, dan autoprotect diaktifkan, komputer akan terlindungi. Kemudian selalu scanning semua media penyimpanan eksternal yang akan digunakan. Tetapi jika autoproject antivirus bekerja, maka prosedur ini dapat dilewatkan. Jika terhubung ke internet, cobalah untuk mengkombinasikan antivirus dengan firewall, anti-spamming, dan lain sebagainya. Dan terakhir, selalu waspada terhadap file-file mencurigakan, seperti file dengan dua tipe file atau file executable atau file aplikasi yang langsung dijalankan. Untuk software atau freeware dan shareware, ada baiknya mengambil dari situs resminya. Kemudian semampunya hindari membeli barang bajakan. Gunakan software open source. Kemudian jangan membuka email attachment sembarangan tanpa Anda mengetahui siapa atau dari mana yang mengirimkan. Kemudian jika Anda menerima email yang mengandung attachment dari seseorang yang Anda tidak kenal, maka segera saja hapus email tersebut. Gunakan juga antivirus dan selalu update virus definition-nya. Ada beberapa kasus bahwa orang sudah menginstal antivirus tetapi tidak pernah memperoleh virus definition-nya, sehingga virus baru yang masuk tidak bisa dideteksi oleh antivirus tersebut. Jika Anda ingin mengirimkan email yang berisi attachment kepada orang lain, maka beritahu terlebih dahulu orang tersebut sehingga dia tidak akan menganggap itu suatu file yang berbahaya. Kemudian gunakan spam filter untuk membantu blokir email yang tidak Anda inginkan, seperti attachment yang berbahaya, sehingga dia tidak akan menganggap itu suatu file yang berbahaya. Kemudian cara mengatasi virus I love you. Deteksi dan tentukan di mana kira-kira sumber virus tersebut, apakah di disket, jaringan, email, atau lainnya. Jika terhubung ke jaringan, maka ada baiknya mengisolasi komputer.
Kemudian identifikasi dan klarifikasikan jenis virus apa yang menyerang dan dengan cara gejala yang timbul, misal pesan, file yang korup atau hilang. Kemudian scan dengan antivirus. Jika terkena saat auto project aktif, berarti virus definition atau database daftar virus pada program antivirus tidak memiliki data virus ini. Cobalah update secara manual atau download virus definitionnya untuk kemudian install. Jika virus tersebut memblok usaha untuk mengupdate, maka upaya untuk menggunakan komputer lain dengan antivirus yang memiliki update terbaru. Bersihkan virus tersebut setelah berhasil mendeteksi dan mengenalinya, maka usahakan segera untuk mencari removal atau cara-cara untuk memusnahkannya dari website yang memberikan informasi pengembangan virus tersebut. Hal ini perlu dilakukan apabila antivirus dengan update terbaru jika tidak berhasil memusnahkannya. Kemudian langkah terakhir, jika hal tersebut di atas tidak dapat berhasil, maka jalan seterusnya adalah memformat dan menginstal ulang komputer. Kemudian kasus yang ketiga yaitu penyerangan terhadap jaringan internet di KPU. Kasus cybercrime ini memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan pada penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis data forgery, hacking atau cracking, sabotage, dan extortion atau cyberterrorism. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime yang menyerang pemerintah atau bisa juga cybercrime yang menyerang hak milik atau against property. Awal penyerangan terhadap jaringan internet di KPU. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu beberapa kali. Di antaranya terjadi pada tahun 2004 dan 2009. Pada tahun 2004 terungkap dengan tertangkapnya Dhani Firmansyah, umur 25 tahun, oleh aparat Satuan Cybercrime Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya yang diduga kuat sebagai pelaku yang membobol situs atau hacker di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum. Kepada polisi, Dhani mengaku menghack situs tersebut hanya karena ingin mengetes keamanan sistem keamanan server KPU yang disebut-sebut mempunyai sistem pengamanan berlapis-lapis. Motivasi tersangka melakukan serangan ke website KPU yaitu Dhani merasa tertantang untuk pernyataan ketua kelompok kerja TI. Penyerangan terhadap jaringan KPU kembali terjadi pada tahun 2009. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga sudah membantu domain kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian, kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU pada 15 April 2009. Cara mencegah penyerangan terhadap jaringan. Beberapa solusi untuk mencegah penyerangan terhadap jaringan seperti di kejadian tersebut. Perlu adanya cyber law atau cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Pentingnya adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kedua, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus untuk penanggulangan cybercrime. Kemudian ketiga, menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi ini yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap atau plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Kemudian cara mengatasi penyerangan terhadap jaringan. Beberapa cara untuk menanggulangi dari kasus tersebut. Pertama itu kriptografi atau seni
yaitu seni menyandikan data. Data yang disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Di komputer tujuan, data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang dikirim. Kemudian internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Firewall filter menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan. Firewall proxy berarti mengizinkan pemakai dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya, tetapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja. Kemudian menutup servis yang tidak digunakan. Adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau adanya serangan. Kemudian melakukan backup secara rutin. Adanya pemantau integritas sistem, misalnya pada sistem Unix adalah program tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Sebagai kesimpulannya, cybercrime merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime ini bukan hanya kejahatan terhadap komputer, tetapi juga kejahatan terhadap sistem jaringan komputer dan pengguna. Pelaku cybercrime saat ini melakukan kejahatan tersebut bukan hanya karena mempraktekkan keahlian yang dimiliki, tetapi juga beberapa karena motif lain seperti uang, dendam, politik, iseng, dan sebagainya. Cybercrime dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi terhadap komputer dan jaringan. Oleh karena itu, dalam penanggulangannya dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu juga diperlunya adanya kerjasama dengan lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.